Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ada di Kebun Raya. Ini salah satu monumen yang dibangun oleh Dr. J.J. Smith. Ini dari zaman kolonial Belanda. Itu herbarium. Tertulis di situ adalah 23 Juni 1937. Nah, bangunannya seperti ini. Bangunannya seperti ini. Tuh. Jadi Kebun Raya Bogor ini melakukan herbarium, itu artinya mengkoleksi tumbuh-tumbuhan yang ada. Nah, di sampingnya ini kita bisa lihat ini adalah pakis, giant pakis. Ini cukup banyak. Ini ditanam seperti ini. Ini giant pakis. Jadi pakis ini salah satu tanaman di bagian bawah lantai hutan, di hutan hujan tropis. Jadi hutan hujan tropis itu memiliki salah satunya keragaman genetik yang tinggi. Jadi keragaman genetik yang tinggi dari tingkat tumbuh pohonnya, ini di atasnya ada pohon, kemudian sampai tingkat yang bawah. Nah, salah satu jenis itu adalah giant pakis ini. Nah, kita bisa lihat di bawahnya juga ini tumbuh beragam tumbuhan, beragam vegetasi. Di dalam bawahnya ini juga ada ditemukan binatang-binatang tanah, ya seperti yang sudah saya sampaikan, ada laba-laba, kemudian ada semut, ada belalang, jangkrik dan seterusnya. Nah, ini contoh tegakan hutan tropis seperti ini. Jadi kalau ini di bawahnya adalah tumbuh-tumbuhan bawah seperti ini, termasuk giant pakis ini, di atasnya adalah pohon yang seperti ini. Nah, keragaman jenis ini memang menjadi keniscayaan. Jadi keanekaragaman itu menjadi kunci dari suatu stabilitas ekosistem. Semakin beragam, maka dia akan stabil. Jadi makin stabil. Jadi misalnya pada hutan yang monokultur seperti sawit, kemudian akasia yang ditanam monokultur, cenderung memang dia lebih rentan terhadap serangan hama penyakit, serangan tikus misalnya, serangan misalnya apalagi penyakit fusarium, busuk akar dan sebagainya. Itu memang akan seperti itu. Jadi semakin beragam itu semakin baik. Jadi mempertahankan keragaman itu adalah suatu keniscayaan, suatu keharusan yang harus dilakukan. Jadi penanaman jenis yang monokultur itu tidak bagus, tidak baik bagi lingkungan, ya. Dengan tegakan pohon seperti ini, ada giant pakis, maka resapan air itu menjadi maksimal, menjadi optimal. Sebaliknya kalau dia tajuknya hanya satu lapis, air hujan tentunya dia akan bisa jatuh ke tanah dan timbulnya erosi. Jadi keragaman itu menjadi kunci. Jadi Indonesia kenapa memiliki keragaman suku, ya salah satunya adanya keragaman tumbuh-tumbuhannya. Dengan tumbuhan yang beragam, mereka memiliki cara hidup yang bermacam-macam. Suku Dayak saja itu memiliki beberapa suku, walaupun mereka ini suku-suku yang berbeda, walaupun besarnya Dayak gitu. Jadi mereka juga memiliki keragaman itu, dan itu menjadikan sistem sosialnya kuat. Sistem sosialnya itu menjadi tidak rentan gitu. Tidak rentan misalnya terjadi perbedaan itu menjadi suatu kemudian peperangan, ya. Mereka dengan penerimaan keragaman itu mereka saling menghargai, saling saling melengkapi dan seterusnya. Seperti di ekosistem seperti ini juga seperti itu. Nah, keragaman inilah yang memang harusnya dipertahankan, sehingga dia juga akan, manusia sebagai bagian dari ekosistem tadi juga akan menjaganya gitu, karena manusia itu bagian dari ekosistem sebenarnya, tidak akan lepas seperti itu. Jadi manusia tentunya juga harus juga mendukung keragaman itu. Jadi sikap alam ini mengajarkan untuk manusia memang berbeda dalam suatu pemikiran, berbeda dalam suatu sosial dan seterusnya. Jadi seperti itu. Dan menghargai tentunya setiap individu, setiap tumbuhan ini juga berbeda-beda karakternya. Ada yang hidup memang harus butuh cahaya matahari,
di bawahnya tidak butuh, tapi dia bisa hidup gitu. Tapi di mana yang baik? Tentunya semua baik, karena sistem itu tidak ada yang membaik, tapi saling membutuhkan, saling mendukung seperti itu. Jadi ekosistem itu mengajarkan kita, mengajarkan manusia untuk beragam, berbeda pendapat itu, beragam itu memang seharusnya keniscayaan atau keharusan bagi alam itu, supaya memang menciptakan sistem yang baik. Manusia yang beragam juga baik tentunya. Itu. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas dukungannya selama ini terhadap konten kami, dan kami terus minta dukungan untuk selalu memberikan komen, saran, subscribe, like, dan seterusnya. Demikian, selamat pagi dari Bogor, kota hujan, dari kaki Gunung Salak, Kebun Raya Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.